President, you said that Iran violated the ceasefire. Yeah, they did. Will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out Will the exactly. U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for attacking the ship? They're a little bit different. That's why I think of it. 47 years, no president did what we're doing. So you just asked a question, you'll find out. Okay, I think we had enough. Ya, sementara itu kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Iran menegaskan Lebanon termasuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat, sehingga Israel diwajibkan menghentikan serangan terhadap Lebanon setelah perjanjian resmi ditandatangani. Kesepakatan damai berisi 14 poin mencakup penghentian perang di semua pihak, termasuk Lebanon dan Israel. Pemerintah Iran menegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Artinya penghentian perang juga akan melibatkan Lebanon. Oleh karena itu, Israel wajib menghentikan serangan terhadap Lebanon usai kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat resmi ditandatangani. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat sendiri berisi 14 poin. Salah satunya penghentian perang di semua pihak termasuk di Lebanon. Oleh karena itu, penghentian perang juga akan meliputi Israel dan Lebanon karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran sendiri sudah menjamin Lebanon akan masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sebab Iran tidak ingin Lebanon terus diserang Israel. Namun hingga saat ini Israel masih ngotot menyerang Lebanon Selatan untuk membasmi seluruh pasukan Hizbullah.
Padahal gencatan senjata kedua negara masih berlaku. Dalam perundingan perjanjian damai di Swiss, mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resort Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses mediasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militernya. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Warga Lebanon Selatan yang mengungsi kembali ke wilayahnya masing-masing setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata. Jalan-jalan menuju Lebanon Selatan mengalami kemacetan panjang oleh ratusan mobil yang dikendarai warga untuk kembali ke rumah mereka. Sebelumnya, warga ini mengungsi sejak Israel membombardir kawasan Lebanon Selatan dalam pusaran perang Amerika Serikat dan Iran. Kendati menyambut gembira adanya gencatan senjata, warga Lebanon menyaksikan gencatan senjata dapat berlangsung lama. Seorang anak Palestina ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan tersebut terekam oleh kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yusef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Karyut, selatan Nablus. Nampak sejumlah personil bersenjata memasuki rumah dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat dan hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Pemirsa, pasukan Israel menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman kota tua Nablus, tepi barat Palestina. Sejumlah personil bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit, kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di permukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Ya, tak hanya Gaza dan Lebanon, Israel juga mulai menduduki Suriah. Tank Merkava Israel pun berjaga di Suriah Barat Daya. Tank Merkava Israel bergerak di daerah pedesaan Quneitra, Suriah Barat Daya. Pasukan Israel perlahan maju ke wilayah Abu Qubais dan melanggar perjanjian penarikan diri yang ada sejak 1974. Tak hanya di wilayah Abu Qubais, tentara Israel juga memasuki desa Al-Arida di desa Dara bagian barat. Sejak tahun 2024, Israel perlahan merebut wilayah Suriah dan mengklaim menjadikannya sebagai zona penyangga. Praktek yang juga dilakukan Israel di Gaza dan Lebanon.